Good morning, hari ini kita baru mulai ya, hari pertama. Jadi sebenarnya kemarin belum acaranya JDM Run, kita udah latihan sendiri. Dan hari ini baru benar-benar waktunya kita JDM Run. Nah di pagi ini ada yang namanya orientasi track ya. Jadi di training buat yang belum pernah sama sekali, dikasih tahu tikungannya berapa, terus berapa di mana harus rem gitu ya. Nah jadi di waktu pagi ini mungkin kita akan mengikuti satu session latihan juga buat ngelihat lagi perbedaan mobil habis malam ditinggal gimana, dan habis itu mungkin gue akan lakukan beberapa perubahan sama mobil. Nah, jadi sekarang kita lagi menuju ke track ya. Jadi tadi kita naik shuttle bus, kita olahraga pagi dulu, jalan-jalan nih. Murder on my mind is time to pray to God. My revolver's not religion, the revolution's born. You wanna know my name, then go and tell us all. You wanna know my age, suicide squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Headshot, oh my God, I'm crazy. Drugs every corner, this is not the city. Killer cops came to kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Real shame, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Ngapain nih? Disuruh ngapain kita? Siap-siap. Mau briefing? Mau beli ban dulu nggak kok? Oh iya, ada ini ya. Wih deh. Mobilnya Nismo cuy. Beda. Generasi radikal. Garasinya radikal. Gangguan kita. Wih, ini dia nih ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti nyari di sini. Cuma sayangnya katanya banyak yang nggak ada bannya. Kenapa? Banyak yang nggak ada bannya. Lu mesti pesen nih, bawain. Nggak ada, dia bilang out of stock katanya. Terus saya gitu ya, ban impor. Ya kita di pit nomor berapa nih? Pokoknya sambil jalan-jalan muter-muter kita lihat-lihat mobil-mobil keren ya yang di sini. Di belakang gua nih ada mobilnya Daniel. Ini GR Supra dan belakangnya ada GR Yaris. Terus sampingnya ada garasi-garasi Subaru STI. Ini dari Surabaya ya kalau kita lihat. Gila ya, mobilnya keren-keren. Rasanya kayak jalan-jalan di Jepang nih kita nih ya. Mobilnya GR Yaris, ini GRMN nih, GRMN Aming. Terus ini mobil Bastian, Evo 3, mobil Christiansen. Wah, benar-benar rasanya seperti jalan-jalan di luar negeri deh. Top. Koko Aming, selamat pagi. Pagi, kok ada. Gimana persiapannya? Udah makan apa hari ini? Udah kenyang nih. Makan apa? Ntar muntah lagi nih kalau ini nih. Biasa. Jadi gimana nih? Hari ini apa aja persiapannya? Hari ini lagi gimana sih? Kita kan nggak serius-serius amat. Nggak serius-serius, yang penting foto beredar ya. Yang penting have fun, betul nggak? Yang serius kan F kak tuh. Oh iya lah. Kita kontenan juga yang penting. Gila ya, asik ya. Rasanya kayak jalan-jalan di Jepang beneran nih. Iya. Kayak lagi ke Tsukuba, Suzuka gitu kan. Baru ini kan. Baru ini, satu-satunya di Indo yang pertama kalinya sebanyak ini ya. Dan yang awalnya cuma pengen track day bareng menjadi sebuah kompetisi ternyata. Siap, jadi GRMN tercepat lah ya hari ini ya. Om Fitra Oh, Fitra maksudnya. Peserta dari JDM Run yang baru saja hadir boleh dipercepat menuju catatan waktunya. Track orientation ini sangat penting sekali karena disitulah kita. A few moments later. Nah, pagi ini sambil nunggu giliran kita ya, kita grupnya ternyata grup G, barengan di sini ada gua, Frankie, Karya juga. Kita sambil update software dan juga ngerubah settingan yang diminta sama Frankie.
Oke guys, sekarang kita lagi upload mapnya biar tambah pelan yang ini ya. Kita turunin powernya jadi jadi sebenarnya dia minta powernya lebih di up lagi ya. Jadi karena udah jago bebas aja, mau lebih kencang juga jadi ya. Kita pelanin sebenarnya jadi. Kita turunin busa satu bar jadi. Yang ada dipecat gua dia. Guys, ini hari kedua kita ada di track, tapi ini adalah hari pertama event JDM Run di Mandalika. Ya, jadi kita udah ada di sini bersama mobil. Kemarin kita udah tes, belajar dulu ya track karena ini kali pertama gua di sini. Kemarin waktu base-nya masih 2 menit 3 detik. Hari ini harapan gua bisa tembus 2 menitan. Ya, jadi di besok mungkin harapan gua tentunya udah bisa di bawah 2 menit. Paling nggak kita start pelan-pelan, bertahap, tapi waktunya ada maju terus. Nah, jadi kita ucapin banyak banget terima kasih buat para partner dan sponsor kita juga. Ada Q8 Oil, Apex AI Jepang, Citystream, KW, ada Hondata US, terus ada juga Endless Brakes ya, dan juga Citystream dan Ermoda Studio. Thank you banget buat para teman-teman kita, partners yang udah bantu kita juga. Dengan barang-barang kalian ini semua yang ada di mobil, harapan kita hasilnya bisa oke. Ya, jadi memang gue bukan pembalap profesional, tapi paling nggak kita bisa build, kita bisa kasih lihat bahwa dengan mobil ini reliable semuanya, kita bisa pulang dengan selamat. Harapan gua itu semua bisa jadi. Nah, yang pasti mobil kita ini kemarin kita tes untuk shock semua, gua puas banget ya buat dengan settingan yang kemarin kita udah set di pit stop juga waktu itu. Kita udah rasain kemarin nikung semuanya oke ya. Jadi dengan speed yang sekarang ini, kemarin kita pakai settingan masih map 2. Map 2 itu busnya 1,4 bar setara dengan bus level mobil waktu standar. Jadi pelan-pelan kita akan naikin, nanti harapannya kita bisa lebih bagus. Nah sekarang udah mulai di penggrupan ya, jadi ini hari ini adalah sesi pagi ini orientasi buat yang belum pernah sama sekali. Ada pace car, medium level, habis itu akan di sesi keduanya ada yang high speed level. Nah jadi kita akan ikut juga sesi ini walaupun kemarin kita udah di track seharian, kita akan liatin, harapan gue kita bisa belajar sesuatu yang baru lagi hari ini. Oke, sekarang jam 9 pagi ya, 9 pagi. Track hari ini cerah, tapi tidak terlalu panas, agak sedikit mendung dan berangin. Enak banget nih hari ini harusnya ya. Kita bisa lihat hari ini nggak sepanas kemarin, dan katanya sih memang Mandalika itu pagi enak, di siang agak panas, dan sore enak lagi tuh. Nah kemarin sore menurut gue lebih panas daripada waktu start di pagi, karena mataharinya tuh bener-bener ibaratnya nyorotin kita banget ya. Dan pengalaman gue kemarin di track ini tikungannya banyak banget ya high speed, dan jadi kalau kita agak telat masuknya gue banyak ngalamin understeer kemarin, tapi karena itu kali pertama jadi masih kaget ya. Dan yang paling susah itu tikungan terakhir sebelum hairpin, di situ braking point-nya agak bingung sambil kita belok mobilnya, soalnya belok kanan, kalau kita brake gini belakang akan lempar. Nah jadi hari ini mungkin di sesi latihan pertama kedua ini gue mau mencari-cari di situ ya, karena yang namanya mobil kalau nggak dapet grip malah bahaya. Jadi bukan sekedar kencang lurus kayak di jalan tol, tapi gimana cara kita bisa brake, dapetin turning point yang bagus. Nah di situ sekarang kita bisa lihat mobil-mobilnya udah pada line up di sana tuh ya. Itu di grupnya tuh sekarang udah sampai grup C apa D gitu ya. Tadi Brogio udah masuk. Nah jadi sekarang habis ini kita nunggu giliran kita di grup G. Jadi masih agak lama. Santai-santai kita bisa sambil jalan-jalan ngobrol-ngobrol, lihat-lihat. Kita lihat yuk sini. Nah, ini di belakang kita ada mobil namanya Radical ya. Ini single seater, ada two seater car. Jadi posisi duduknya rendah banget, udah mendekati lantai. Dan mobil ini kita bisa lihat downforce-nya luar biasa banget ya. Di sini dia punya pendinginan, cooling, semuanya benar-benar udah disiapin. Dan kemarin para pembalap, ada Om Jimmy Lukita, ada Gerard Lukita, ada Bro Silas, dan ada banyak lagi pembalap lainnya ngetes. Kemarin kita lihat waktunya fantastis banget. Dan dari teman-teman katanya yang udah ikut, gue belum nyoba ya, karena kemarin gue nggak enak badan, gue takut jadi muntah kalau dibawa. Katanya sih G-force-nya waktu lagi digas, lagi lurusan, itu kepala dia harus sampai nahan begini ya, karena itu ngangkat begini. Jadi harus neken, waktu lagi break kepalanya sampai maju ke depan. Jadi nggak kebayang sih, nah ini pasti gokil banget. Mudah-mudahan nanti suatu hari kita bisa tes ini ya di Mandalika. Nah sekarang kita ada di pit 20 bersama Koko pembalap kita nih, Koko tuner pembalap andalan kita juga ya di Jakarta Utara nih. Kenalin guys, ini Koko Lukas dari Engine Plus Motorsport. Salam kenal.
Koko Lukas, kita Oi. ngobrol-ngobrol dikit ya. Boleh? Ganggu-ganggu. Udah mau turun belum sekarang? Belum, masih lama, siang ya, jam 1. Oke, siap. Nah, jadi ini di belakang kita nih ada Nismo ya. Ya, R35 GTR Nismo Edition. Luar biasa ya. Dari kemarin gue lihat, nampol. Jadi kalau kata Koko Lukas, nggak hanya balap tuh harus kencang, tapi harus gaya. Wis. Benar nggak? Bahkan sampai bikin ini ya, katanya baju custom ya. Ya, buat acara ini bajunya juga baju racing suitnya kita custom. Nah, katanya Koko Lukas nih baru megang merek Momo. Yes, Ya. Siapa yang iya. nggak tahu merek Momo? Itu merek top dari tahun 80-90 ya itu ya. Nggak tahu malah saya. Dari tahun jam berapa. bokap gua udah ada Iya, soalnya, Po. merek legendaris. Merek legendaris. Nah, jadi mau bikin baju custom bisa kontak timnya Koko Lukas. Thank you. Jangan lupa nanti bagi juga. Iya, siap. Gimana kemarin setelah coba apa kok yang dirasa di sini mobil pertama kali? Ya. Oh sorry, mobil setelah dimodif yang pertama kali waktu itu standar. Oke. Nah setelah dimodif kemarin pertama kali kita cobain mobil beda banget sih. Jauh beda. Jauh beda. Dulu Jadi nggak dicuning. Gitu. dulu standar total, nggak dicuning, suspensi standar. Nah ini datang kita banyak upgrade di suspensi. Terus yang paling berasa bikin beda cambernya begitu kita miringin 3,5. Tadinya kan tegak, ban mobil pada umumnya tegak kan. Betul, standar Kita buat camberin road ya. 3,5 buat di track. Ya. Setengah lap, bukan setengah lap, 1 lap awal sih di rem masih goyang-goyang gini-gini. oke. Karena begitu kita camberin kan yang ngerem bagian dalam doang kan, masih orientasi. Ngerem nggak nih mobil, ngerem nggak? Ternyata ngerem, begitu lap kedua, abaikan goyang-goyangnya, rem aja sekalian, nunduk, mobilnya tikungin, masuk kok. Oke. Cakep Karena nih. Masih mencari-cari Iya. grip ya. Iya. Terus yang paling berasa selain gripnya apa? Powernya dinaikin juga? Power dinaikin, standarnya kan di katalog 600 HP. Kemarin kita dyno udah 600 WHP, jadi sekitar 750 HP. Stock engine? On engine. Stock engine. Kita Kita ya jadi ya. ya, kita ganti filter udara aja kemarin, Group PM, Oke, sama mereknya Abang. Cie. Terus kita ganti exhaust, kita remap. Siap. Untuk performance dari engine itu aja sih. Oke, memang Nismo udah oke banget. Udah oke banget, langsung HP-nya naik. I see, betul. Kalau di track pengalaman Koko Lukas, makin gede power, apakah makin susah dikontrol mobilnya? Pasti. Udah pasti ya? Iya. Nggak kayak di jalan kan sekarang ini kita lihat semua orang hajar-hajaran pakai etanol. Iya. Powernya mobil BMW bisa 800 sampai. Iya. Kalau Kan di sini situ gimana? tunernya. Hah? Kan situ tunernya juga. Tapi saya sih nggak begitu. Oh. Customer-nya. Oh, gitu. iya. Itu pilihan. Iya. Ya kalau di track makin gede powernya makin susah dikontrol. Kemarin juga waktu saya nyobain R35 ini ada kendala sebenarnya. Jadi begitu keluar tikungan saya kan terakhir nyetir mobil NA terus. Ya, Balapan juga saya pakai mobil NA 6 silinder. Porsche ya? Ya pakai Porsche. Begitu ini keluar tikungan berasa nge-lag dulu. Digas, tep. Nah, begitu masuk power, langsung Geser. iya. Oke. Akhirnya kita coba setengah gas. Malah jadi ngebuat kita nggak pede kan. Iya, Begitu setengah gas, kalau kita pol langsung nembak nggak nih powernya. Jadi kalau naikin power di Harus track hati-hati itulah kesulitannya gitu loh. oke. Mungkin tadinya waktu kita pol kita yakin gripnya masih dapat, tapi begitu powernya udah naik banyak gini, Iya. langsung mikir-mikir gripnya dapat nggak ya? Gripnya dapat nggak ya? Akhirnya tanam gasnya jadi lebih telat. Mikir, betul. Mikir-mikir bukannya lap time-nya lebih bagus kalau belum latihan, malah lap time-nya lebih pelan. Iya. Terjadi juga di gua kok kemarin. Nah. Gua Civic belum pernah di sini, keluar gua pakai map paling tinggi, gua lupa Wah. Tahu-tahu tikungan under banget. Untung nggak panik kita kan. Gara-gara takut kalah sama Koko Frankie ya. Waktunya sekarang sih udah di atas. Udah lebih kenceng dari Koko Frankie ya. 2 detik. Iya. Pelan-pelan tapi kita. Iya. Harapannya ya bisa 2 menit ke bawah mah udah seneng banget lah buat gua ya. Wes, harus 154 sampai 51. Fitra Eri yang bawa itu pembalap. Mas Fitra itu 152 loh saya lihat. Nah, kemarin gue dibawa sama Bro Silas. Oke. Di bawah itu waktu kemarin 158 tapi traffic ketahan 3 mobil. Iya, Jadi iya, kata iya. dia sih harusnya 152-an masuk sih. Oke. Tapi memang gua akui di sini begitu ngelihat skill pembalap sama problem nih begitu beda jauh. Tidak semudah itu ya memang. Ya kalau menurut saya balapan itu semi kayak fitness. Jadi bukan berarti mobil di-upgrade masuk langsung kencang. Tapi justru mesti mulai dari yang ringan-ringan dulu, sering dilatihanin, ada jam terbang. Time-nya akan lebih baik dengan sendirinya. Nah, denger tuh guys. Jadi- Jadi main track gua kayak ibaratnya ego. Iya. Kalau mobil saya GTR saya harus jadi paling kencang, tidak seperti itu. Nggak bisa, Betul, malah betul. bahaya. Kan kenapa saya bilang kayak
fitness gitu ya. Saya nggak pernah fitness sih. Jadi daripada kita angkat barbel langsung berat malah celaka, Cedera, keseleo sobek, atau apa, mendingan dari ringan dulu, kuasain dulu pergerakannya yang benar, ya kan, otot semua udah biasa, baru angkat yang berat. Begitu pula juga di track. Rasain dulu dari yang powernya kecil, banyak muter sirkuit, time-nya pasti akan bagus dengan Itu sendirinya. good tips banget guys dari Koko Lucas. Iya. Coba bedanya kalau yang pembalap pro sih 5 lap langsung kenceng. Beda itu bakat. Iya, kalau pembalap agak-agak uzur kayak saya 10 lap baru Kita perlu mulai usaha ngerekam. ya. Usaha dan sedikit berdoa lah. kalau Iya, itu, iya. Biar bagus hasilnya. Oke, Koko Lucas, thank you banget Sip. nih. Semoga hari ini lancar, dapat waktu lebih top lagi. Ya, sama good luck juga. Thank you, thank Pokoknya you. type R harus kenceng. Waduh, Nggak ini kenceng sih. Air Club ini ketuanya juga nih guys. Yes. Sayangnya dia nggak bawa ini, dia bawanya R yang lain ya. Itu sama R. Nggak apa-apa. R Club itu type R Club dari Mantap, Honda. mantap. Thank you nih Koko Lucas. Engine Thank you Plus. Koko Mari, Davin Koko. udah mampir. Lanjut ya. Sip. Thank you. Jadi sambil siap-siap kita pakai yang ribet ya, karena kita pakai seat beltnya juga pakai yang racing. Dan seat belt ori masih ada, jadi harus dipasang dulu. Kalau nggak bunyi-bunyi di dalam. Orinya kita pasang, baru kita pasang helm dan seat belt. Doakan gue ya, mudah-mudahan hari ini lebih oke lagi.
waktunya turun daripada kemarin kok. Tadi di waktu gue hot lap, 2 mobil di depan, yang satu ngeblok jalan. Gue rasa hilang 4 detik, 5 detik ada di situ tuh. Tapi oke lah, masih ada abis ini praktis 2, jadi di regroup ulang biar nggak ada kejadian kayak tadi kayaknya. Abis ini kita coba lagi ya, mudah-mudahan 2 menit sih lewat. Cobain. Akhirnya udah bisa senyum-senyum ya. Akhirnya tadi kita naikin power dikit, ngerubah sedikit cara nyetir, akhirnya tembus 159 sekian ya. Jadi dengan more power tidak berarti jauh lebih kenceng semuanya, karena tadi yang di sesi sebelumnya itu powernya padahal jauh lebih kecil, 30-40 HP, tapi gue bisa nyetir lebih rapi karena dari kemarin gue belajarnya dari power kecil. Yang tadi karena gue naikin mendadak gede, banyak tempat di mana gue jadi takut nyetirnya, terlalu over mobilnya, ngebuang, understeer. Dan tadi kita ngobrol ya, Thomas jadi mentor gue seharian ini, dia ngajarin banyak hal. Dia bilang dalam balap nggak bisa semuanya lu mau langsung instan gitu ya, jadi kita harus bertahap. At least kita dari kemarin pertama belajar 206, 203, hari ini bisa 159, itu udah improvement 3 detik. Dan tadi kita lihat juga dari data log dan lap timer, jadi masih ada beberapa titik yang gue masih salah di situ ya. Abis naikin power malah lebih hilang 2-3 detik. Harusnya kalau nyetir bener semua, harusnya 155, 56 bisa dibikin. Kayaknya tadi session sempat berhenti, mungkin ada yang melintir atau apa, tapi sekarang udah balik. Mudah-mudahan keburu nih buat QTT-nya hari ini. Let's see, mudah-mudahan bisa. Dan setelah yang tadi, gue rasa gue ada ngelakuin lagi deh. Akhir kita rubah lagi mapping. Gue putusin untuk sedikit ngebuka limiter di atas, dan juga power mungkin gue kecilin sedikit ya, biar gue lebih stabil bawahnya. Karena sekarang udah lebih sore, tire pressure-nya mungkin tidak build up secepat itu yang kita takut. Malah juga nanti terlalu oversteer, bahaya juga ya jadinya ya. Kita coba ya, kita lihat.
Guys, akhirnya sekarang kita masuk ke dalam track untuk foto-foto dan video. Ini namanya parade ya, parade bareng-bareng sama teman-teman yang masih ada stay di track. Jadi sesi GTT-nya qualification ditiadakan hari ini karena kayaknya tadi ada insiden juga dan jadinya nggak keburu. Akhirnya langsung skip sini dan besok udah langsung full race-nya. Jadi kita bisa lihat ya, sekarang banyak banget mobil nih di depan. Ini bakalan seru banget sih, keren. Harusnya pakai drone. Ini jadi kayak the biggest car meet up in circuit. Gokil jadi Emran. Frankie, kamu memang hebat. Kita fun aja di sini. Ini juga jadi yang pandai kan? Namanya juga fun day ya. Tapi pasti aku yakin Rachel begitu lihat lingkungan, aduh kayak pengen banget gua driftin di sini. Bener banget, bener banget. Sayangnya mobil tidak akan jadi the fastest selama ada dia. Di kelas yang sama. Di kelas yang sama. Pakai mobil yang sama. Pakai mobil yang sama. Pro juga dong. Oh iya, pro ada ada pro-nya, iya. Ada marking pro. Artinya bisa juara Iya, satu. artinya peserta non pro yang paling kencang.